Malam di Tegal Rejo selalu terasa pekat setelah hujan. Embun turun tebal, menggantung di antara batang bambu dan pepohonan jati yang mengelilingi dusun itu. Di kejauhan, suara burung hantu bersaut-sautan, seolah memperingatkan siapapun yang masih berkeliaran agar segera pulang. Tapi malam itu, seorang lelaki tua justru berjalan menembus kabut, membawa obor kecil yang nyalanya menari-nari tertiup angin. Namanya Ki Sastro Maneges, seorang dalang wayang kulit yang dikenal karismatik sekaligus aneh. Ia hidup sendirian di pinggir hutan Tegal Rejo setelah istrinya meninggal 2 tahun lalu. Orang-orang bilang, sejak itu Ki Sastro sering pergi ke tempat-tempat sunyi, mencari wahyu untuk memperbarui lakon-lakon wayangnya. Namun tak banyak yang tahu, perjalanannya malam ini bukan untuk mencari inspirasi, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Ki Sastro menuruni jalan setapak menuju lereng Gunung Kidul, daerah yang katanya menyimpan gua-gua angker peninggalan zaman kerajaan. Di punggungnya tergantung kantong kain hitam, berisi dupa, sesaji, dan selembar lontar tua bertuliskan aksara Jawa kuno. Di kertas itu tertulis petunjuk tentang Wayang Bathara Kala, tokoh yang konon diciptakan bukan dari kulit sapi, melainkan dari kulit manusia. Langkah Ki Sastro berhenti di mulut gua yang dipenuhi lumut. Angin yang keluar dari dalam terasa panas dan lembab. Ia menyalakan dupa, duduk bersila, dan melantunkan tembang Macapat dengan suara rendah bergetar. Sapa sira kang nunggu ing peteng iki, kaula nyuwun pituduh saking jagad ora katon. Suara Ki Sastro menggema di dinding gua, lalu perlahan disambut gema lain, bukan pantulan, tapi suara lain yang menirukannya. Lalu dari dalam kegelapan, muncul cahaya merah redup seperti bara yang menyala di dalam tanah. Ki Sastro menelan ludah. Ia tahu tanda itu. Tangannya menggali tanah lembek di sudut gua, hingga jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah peti kayu kecil berukir kepala raksasa. Saat tutupnya dibuka, bau anyir bercampur asap dupa langsung menyergap hidungnya. Di dalam peti itu, tergeletak satu set wayang kulit berwarna hitam pekat dengan goresan emas di matanya. Tapi yang membuat Ki Sastro gemetar adalah teksturnya. Kulitnya terasa hangat, seolah masih hidup. Wayang itu menggigil halus di tangannya. Saat dia angkat, sekelebat bayangan hitam melintas di dinding gua, membentuk siluet seorang dalang sedang memainkan wayang di balik kelir. Kuesing nelu kaki aku. Suara itu muncul dari arah wayang, pelan dalam dan seolah langsung berbicara di dalam kepalanya. Ki Sastro tersentak menatap ke sekeliling, tapi gua itu kosong. Hanya suara tetes air yang jatuh dari stalaktit dan dupa yang semakin pendek. Siapa kau? Gumam Ki Sastro parau. Bayangan di dinding bergoyang. Sosoknya tampak seperti buta kala, raksasa bertaring dengan mata api. Aku sing bien dari lakon, saiki di panggonan saka kekuatan sing ora ditulak. Aku yang dulu hanya tokoh lakon, kini menjadi wadah kekuatan yang tak bisa ditolak. Ki Sastro menunduk, tubuhnya bergetar antara takut dan terpesona. Ia tahu ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan sekadar arwah biasa. Dalam dunia pewayangan Jawa, putakala adalah penjaga waktu dan pemakan nasib manusia. Namun ada legenda lain yang lebih kelam, Putakala Jagad, wayang terlarang yang pernah dimusnahkan karena menyebabkan para dalang kehilangan akal sehat. Ia menutup peti itu rapat-rapat, mengikatnya dengan tali kain mori. Dalam hati suara itu masih bergaung. Gawa aku balik Ki Dalang, aku bakal menehi panggung sing ora bakal mati. Bawalah aku pulang Ki Dalang, aku akan memberimu panggung yang takkan mati. Keesokan harinya, kabar bahwa Ki Sastro pulang membawa wayang dari gua menyebar ke seluruh Tegal Rejo. Para tetangga, termasuk Pak Wiryo, kepala dukuh, memperingatkannya agar berhati-hati. Ki wisake sing ora slamet gara-gara gua kae, kata Pak Wiryo saat menemuinya di pendopo kecil depan rumah. Ana sing nemu keres, ana sing nemu topeng. Kabeh pada kesurupan. Ki Sastro hanya tersenyum tipis. Ora kabeh barang kunaku wiswek. Wiryo, yen digawa wong sing ngerti cara nguri-uri bisa dadi kasakten. Tidak semua barang kuno membawa petaka. Wiryo, jika dipegang oleh orang yang mengerti bisa jadi kesaktian. Namun malam harinya ketika bulan separuh menggantung di langit, rumah Ki Sastro dipenuhi bunyi gamelan. Awalnya lirih, lama-lama semakin jelas. Padahal tak ada seorang pun yang menabuhnya. Dari ruang dalam, cahaya obor menari-nari di antara bayangan wayang yang bergelantung di dinding. Wayang yang baru dibawa dari gua kini tergantung di tengah-tengah. Paling besar matanya memantulkan cahaya merah seperti bara. Ki Sastro menatapnya dari kejauhan. Suara gamelan itu seperti memanggil-manggil namanya, membuat telapak tangannya gatal ingin memegang cempala, kayu kecil yang biasa digunakan untuk menabuh kotak wayang.
Ia duduk di balik kelir. Tanpa sadar tangannya mulai memainkan wayang itu. Begitu cempala pertama diketukkan, bayangan wayang Butakala Jagat menari sendiri di layar kelir. Tapi bayangan itu tak mengikuti gerakannya. Ia bergerak dengan sendirinya. Terkadang menatap ke arah Ki Sastro, terkadang memalingkan wajah ke arah pintu rumah yang terbuka. Di luar, angin berhenti bertiup. Lalu terdengar langkah kaki, pelan berat menyeret. Ki Sastro berhenti memainkan wayang, tapi bayangannya di kelir tidak berhenti. Justru semakin aktif, menari-nari sambil mengangkat tangan seolah memanggil sesuatu. Suara gamelan mendadak berubah cepat, seperti irama perang dalam lakon Bharatayuddha. Dari celah pintu, Ki Sastro melihat sesuatu. Bayangan tinggi besar berdiri di halaman rumahnya. Tubuhnya hitam legam, rambutnya menjuntai sampai tanah, dan matanya menyala merah. Dalam kabut, makhluk itu menatap lurus ke arah kelir tempat bayangan wayang menari. Sampun waktune Ki Dalang. Sudah waktunya Ki Dalang. Suara itu menggema dalam pikirannya. Ki Sastro terlonjak menjatuhkan cempala. Tapi begitu dia mencoba bangkit, tubuhnya tak bisa digerakkan. Tangannya terikat oleh bayangannya sendiri. Dari arah kelir, wayang Butakala Jagat menunduk, lalu tersenyum. Bibir wayang itu bergerak nyata. Api obor di ruangan berkedip-kedip lalu padam. Gelap total. Dalam gelap itu hanya satu yang terdengar. Suara ketukan cempala 3 kali. Tak, tak, tak! Lalu bisikan lirih dari arah wayang. Wiswayahi pentas Ki Dalang. Sudah waktunya untuk pentas Ki Dalang. Dan malam itu warga Tegalrejo terbangun oleh suara gamelan yang menggema dari rumah. Ki Sastro hingga menjelang subuh, tak ada satu pun yang berani mendekat. Ketika pagi tiba, gamelan itu berhenti begitu saja. Pintu rumah Ki Sastro terbuka, tapi dalang itu sudah tidak terlihat. Di tengah ruangan, hanya tersisa wayang Butakala Jagat yang berdiri sendiri di kelir, dengan darah segar menetes dari ujung talinya. Sudah 3 hari sejak malam gamelan misterius itu mengguncang dusun Tegalrejo. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Ki Sastro telah pergi ke luar kota. Ada yang yakin ia mati dirasuki. Namun yang aneh, setiap malam dari rumahnya masih terdengar suara orang menabuh gamelan lirih. Padahal tak ada satu pun lampu menyala di dalam. Pagi itu kabut masih menggantung di antara pohon jati ketika Arga, putra Ki Sastro, datang dari Bantul. Ia mendengar kabar ayahnya menghilang. Dengan langkah tergesa ia melewati jalan tanah menuju rumah tua di pinggir sawah. Rumah tempat ia dibesarkan, dan tempat ibunya meninggal 2 tahun silam. Pintu rumah terbuka sedikit, engselnya berderit pelan. Aroma dupa yang gosong langsung menyambut hidungnya. Pak? Tidak ada jawaban. Di dalam, debu menempel tebal di semua perabotan. Hanya satu ruangan yang masih bersih. Pendopo pertunjukan wayang. Kelir putih masih terpasang. Di depannya tergantung wayang hitam bermata merah. Wayang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Arga menatap wayang itu lama. Ada guratan aneh di permukaannya, seperti urat kulit manusia yang masih hidup. Saat ia menyentuhnya, permukaan wayang terasa hangat. Seperti berdetak, Arga spontan menarik tangannya. Di ujung jarinya ada bekas merah tipis seolah digores pisau. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara dari belakang. Jangan disentuh, nak. Wayang itu bukan milik manusia lagi. Arga menoleh. Sosok itu, Ki Sastro, berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Tapi yang membuat Arga tercekat adalah senyumnya. Senyum itu terlalu lebar, tidak seperti ayahnya. Pak, panjenengan kemana saja? Semua orang mencarimu, kata Arga menahan gemetar. Ki Sastro hanya melangkah pelan mendekat, menatap wayang itu dengan pandangan tak berkedip. Wayang iki, sing bakal ngurip ke pentasku maneh, ucapnya lirih. Wayang ini yang akan menghidupkan pentasku kembali. Arga mencoba menahan tangan ayahnya yang hendak mengambil wayang itu, tapi tubuh Ki Sastro terasa sangat kuat, tak sebanding dengan tubuh tuanya. Ia mengangkat wayang itu tinggi-tinggi, lalu menancapkannya di kelir. Malam Jumat lagi Ki kabe bakal weruh, lakonan yersa ke Ki Sastro Maneges. Malam Jumat lagi ini semua akan menyaksikan lakon baru dari Ki Sastro Maneges. Malam Jumat itu seluruh warga Tegalrejo datang ke pendopo. Meskipun banyak yang takut, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ki Sastro berdiri di balik kelir dengan wajah dipenuhi keringat, sementara di belakangnya asap dupa tebal memenuhi ruangan. Arga duduk di depan menatap dengan cemas. Gamelan mulai ditabuh pelan. Anehnya tidak ada penabuh yang tampak. Namun suara kendang, saron, dan cenderang itu hidup begitu saja. Suara Ki Sastro mulai mengalun. Suaranya dalam, berat, dan berbeda dari biasanya.
Iki dudu lakon Ramayana dudu Bharatayuddha. Iki lakon anyar. Putakala jagat penjaga antarane jagat urip lan jagat pati. Ini bukan kisah Ramayana, bukan pula Bharatayuddha. Ini lakon baru. Putakala jagat, penjaga antara dunia hidup dan mati. Penonton terdiam. Bayangan di kelir mulai bergerak. Tapi kali ini, bayangan itu bukan hanya wayang, melainkan sosok-sosok kabur berdiri di belakang penonton. Mereka berpakaian seperti orang zaman dahulu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Seorang ibu muda yang duduk di baris depan terisak pelan. Gusti, neng memburi anak wongake. Tuhan, di belakang ada banyak orang. Namun saat orang-orang menoleh, tak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang masuk dari celah dinding bambu. Kisastro terus memainkan lakon. Wayang Putakala jagat berputar di udara tanpa disentuh. Menari seperti hidup. Dari balik kelir, Arga melihat bayangan besar lain muncul. Bukan dari wayang, tapi dari balik tubuh ayahnya. Sosok hitam setinggi 2 meter, bertaring, dengan mata merah yang menyala seolah bara. Tangannya mencengkram pundak Kisastro, menggerakkannya seperti dalang menggerakkan wayang. Arga berteriak, "Pak, hentikan!" Tapi suaranya tenggelam dalam dentuman gamelan yang semakin cepat. Angin berhembus dari arah panggung, meniup dupa hingga menyala api kecil di ujung kelir. Penonton mulai panik. Seorang bapak tua pingsan. Seorang anak kecil menjerit ketakutan. Namun Kisastro tak berhenti. Bibirnya kini menggumamkan mantra yang tak bisa dipahami. Darah mulai mengalir dari sudut matanya. Putakala, jagat iki dari panggungmu. Nyupuk sing dari hakmu. Putakala, dunia ini jadi panggungmu. Ambil yang jadi hakmu. Dan seketika bayangan wayang berubah menjadi wujud nyata. Di belakang kelir muncul makhluk setengah raksasa. Kulitnya seperti arang, matanya merah, tubuhnya berasap. Ia melangkah keluar dari kelir, menembus layar putih seperti menembus air. Penonton menjerit, sebagian lari, sebagian tak bisa bergerak. Makhluk itu menunduk menatap ke arah barisan depan. Dengan suara berat bergema ia berbisik, "CG, 1." Wanita muda yang tadi menjerit tiba-tiba tersentak ke belakang. Tubuhnya kaku lalu ambruk dengan mata terbuka. Darah menetes dari telinganya. Arga berlari ke arah panggung. Ia menarik kelir, berusaha menghentikan pertunjukan. Tapi saat ia menyentuh tangan ayahnya, tangan itu dingin dan keras seperti batu. Kisastro menoleh. Matanya bukan lagi mata manusia. Di sana hanya ada 2 bola merah menyala. "Durung rampung, nak." "Belum selesai, nak." Api mulai menjilat kelir. Suara gamelan berhenti tiba-tiba, lalu berganti dengan gema seperti ribuan bisikan. Wayang Putakala jagat kini menempel di dada Kisastro, seolah menyatu dengan kulitnya. Arga menarik ayahnya, memaksanya menjauh dari api, tapi sosok hitam di belakang mereka menahan. Ia tertawa, suara rendah seperti batu digesekkan. "Saben pentas kurduana sing tumbas." Setiap pertunjukan harus ada yang dibayar. Tiba-tiba semua lampu padam. Hanya cahaya merah dari mata Putakala yang menerangi ruangan. Dan di tengah kegelapan itu, satu demi satu suara teriakan terdengar lalu menghilang. Ketika api benar-benar padam dan warga yang selamat kembali ke pendopo pagi harinya, panggung itu sudah hangus. Namun tidak ada jasad Kisastro, tak ada pula jasad wanita yang mati semalam. Yang tersisa hanya abu wayang dan satu kalimat yang terbakar di dinding belakang panggung. "Jagat iki mung kelir, dalangge ora mesti manungsa." Dunia ini hanyalah layar, dalangnya belum tentu manusia. Hujan deras turun malam itu di Tegal Rejo. Petir menyambar, membuat langit Yogyakarta seolah pecah jadi 2. Di antara deru hujan dan gemuruh guntur, satu cahaya kecil masih menyala di tengah sawah. Pendopo Kisastro Maneges. Rumah itu kini sunyi. Tak ada lagi suara gamelan, tak ada lagi riuh penonton. Hanya bau arang terbakar dan asap dupa yang menempel di udara. Tapi di dalam rumah, di ruang pertunjukan yang gosong sebagian, Kisastro masih duduk di depan kelir. Tubuhnya lemah, kulitnya pucat, namun matanya masih menyala. Merah redup seperti bara yang tak padam. Di pangkuannya tergolek wayang Putakala jagat, kini separuh terbakar, tapi tetap utuh di bagian wajahnya. Dari luar suara tongkat menapak tanah terdengar. Seseorang datang berjalan di bawah hujan. Seorang lelaki berpakaian serba hitam. Wajahnya tertutup caping lebar. Tubuhnya tinggi, langkahnya tenang. Ia berhenti tepat di depan pendopo dan mengetuk 3 kali. "Tok, tok, tok." "Ki Dalang," suaranya serak namun dalam, "pentasmu luar biasa. Aku datang untuk membicarakan imbalannya." Kisastro menegakkan tubuhnya perlahan, menatap sosok itu dengan mata merah menyala. "Imbalan?" tanyanya pelan. Lelaki itu tersenyum samar.
Dari bawah capingnya tampak kulit hitam kelam seperti arang. Wayang sing kowe entuk saka gua Gunung Kidul kuwi dudu sekadar pusaka. Wayang iku lawang antar jagat. Sapa we sing duwene bisa maringi urip. Utawa pati, wayang yang kau temukan di gua Gunung Kidul itu bukan sekadar pusaka. Itu adalah pintu antara dunia. Siapapun yang memilikinya bisa memberi kehidupan atau kematian. Ki Sastro diam. Petir menyambar, menerangi wajah lelaki itu. Ternyata matanya tidak punya bola mata. Hanya rongga gelap yang berputar seperti pusaran air. Ia melangkah masuk tanpa diundang. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Aku orang jaluk akeh, lanjutnya. Aku mong jaluk siji saben pentas. Siji nyawa kanggo saben lakon. Kanthi kui wayangmu bakal urip selawase. Aku tak minta banyak. Aku hanya minta satu nyawa di setiap pertunjukan. Dengan itu wayangmu akan hidup selamanya. Ki Sastro terdiam. Ingatan tentang malam pentas terakhir masih jelas di kepalanya. Jeritan penonton, darah dan cahaya merah yang menelan clear. Tapi di sisi lain ada rasa lain yang kini tumbuh dalam dirinya, kegilaan. Selama puluhan tahun ia menjadi dalang, tak pernah ada yang membicarakan pentasnya sebanyak malam itu. Bahkan dari luar dusun, orang-orang mulai datang membawa uang, menawari pertunjukan ulang. Ia haus akan panggung, haus akan tepuk tangan. Dan suara di kepalanya, suara yang sama dari dalam gua itu berbisik halus. Pentasmu wis dari jagad Kidalang. Jagad sing ora ana enteke. Pentasmu sudah menjadi dunia Kidalang. Dunia yang tak berujung. Hujan makin deras. Dupa yang tersisa menyala perlahan. Mengeluarkan aroma cendana bercampur anyir. Ki Sastro mengangkat kepalanya. Menatap makhluk itu lurus-lurus. Aku nampak. Lelaki itu tersenyum lebar. Menampakkan gigi hitam panjang seperti besi terbakar. Bagus, nanging ana syaratnya. Bagus, tapi ada syaratnya. Bisa mengeluarkan gulungan kulit dari balik jubahnya. Kulit yang masih lembab dan hangat. Di permukaannya terukir aksara Jawa kuno. Namun darah masih menetes di pinggirnya. Kaptandemu Ki Dalang. Supaya wayangmu ora mung dadi lakon, tapi dadi dalang sejati. Ki Sastro menggenggam pisau kecil. Lalu tanpa ragu menusuk jarinya sendiri. Darahnya menetes di atas kulit itu. Dan sesaat kemudian seluruh aksara menyala merah. Dari arah wayang buta kala jagat, muncul suara gamelan halus yang sangat lirih, tapi hidup seperti dimainkan dari dalam tanah. Sak iki wis sar, saben pentasmu kudu ono tumbal, lan saben tumbal maringgi urip marang lakonmu. Nanging elinga Ki Dalang, nalika giliranmu teka ora ana kelir sing bisa nyegah. Sekarang sudah sah. Setiap pertunjukanmu harus ada tumbal, dan setiap tumbal memberi hidup bagi lakonmu. Tapi ingat Ki Dalang, saat giliranmu tiba tak ada layar yang bisa melindungimu. Angin berhembus kuat meniup semua dupa hingga padam. Ketika cahaya petir menyambar, makhluk itu telah hilang. Namun di tempatnya berdiri, tergeletak satu benda. Topeng kayu berwajah raksasa dengan mata kosong. Topeng itu kemudian dipasang Ki Sastro di dinding pendopo. Dan sejak malam itu, ia mulai menjadi dalang yang berbeda. Beberapa hari kemudian orang-orang kembali datang. Mereka ingin menonton pentas buta kala jagat lagi. Mereka membayar mahal. Ki Sastro menerima semua tanpa banyak bicara. Dan setiap kali pentas dimulai, seseorang dari penonton selalu hilang. Kadang ditemukan meninggal di sawah. Kadang menghilang tanpa jejak sama sekali. Tapi Ki Sastro tak peduli. Ia merasa hidupnya kini lengkap. Setiap malam setelah semua penonton pulang, ia masih duduk di depan kelir, memainkan wayang buta kala sendirian. Dari bayang-bayang layar putih, makhluk-makhluk lain mulai muncul. Arwah penonton yang mati menonton dalam diam. Lama-lama, pendopo itu bukan lagi tempat manusia. Namun bagi Ki Sastro, pentas tak pernah berhenti. Suatu malam ia bertanya pada bayangan di depan kelir, "Yang aku mati, siapa sing bakal neruske lakon iki? Jika aku mati, siapa yang akan meneruskan lakon ini?" Bayangan itu menjawab pelan, dengan suara yang terdengar seperti bisikan dari dasar sumur. "Anakmu Ki Dalang, Arga. Wis wayahe dalang anyar sino saka getihmu." "Anakmu Ki Dalang, Arga." "Sudah waktunya dalang baru belajar dari darahmu." Dan sejak saat itu, Ki Sastro mulai memanggil pulang anaknya ke rumah, berjanji akan mewariskan semua warisan wayangnya. Arga yang polos tak tahu bahwa yang diwariskan bukan kesenian, tapi kutukan. Langit Tegarejo sore itu berwarna tembaga. Awan menggantung berat, seperti menunggu sesuatu yang buruk akan turun. Di kejauhan suara kendang terdengar samar dari arah rumah Ki Sastro. Gamelan yang seharusnya tak berbunyi sebelum malam. Arga berjalan cepat di jalan tanah yang basah, membawa satu tujuan, menghentikan ayahnya.
Sudah cukup kematian dan hilangnya warga. Baik dalam sebulan terakhir, 5 orang menghilang setelah menonton pertunjukan Buta Kala Jagad. Tapi meski desanya mulai ketakutan, orang-orang tetap datang. Seolah ada sesuatu yang memanggil mereka untuk menonton. Mereka datang bukan karena ingin, tapi karena tak bisa menolak. Arga mendengar sendiri dari para saksi. Begitu gamelan mulai bunyi, tubuh kami jalan sendiri, Mas. Kayak digeret. Begitu gamelan berbunyi, tubuh kami jalan sendiri, Mas. Seperti diseret sesuatu. Dan setiap kali pertunjukan usai, Ki Sastro tampak lebih muda, lebih kuat, seolah disiram kehidupan baru. Arga tahu, itu bukan lagi kesenian, itu ritual. Sore itu Arga tiba di depan pendopo. Pintu tertutup, tapi dari dalam terdengar suara orang bercakap-cakap lirih. Ia mengintip melalui celah dinding bambu, dan tubuhnya langsung menegang. Di dalam ruangan, Ki Sastro duduk bersila di depan kelir. Di sekelilingnya ada 7 boneka wayang yang berjejer. Namun anehnya wajah wayang-wayang itu bukan seperti tokoh biasa, melainkan menyerupai wajah manusia, seperti ukiran yang terlalu realistis. Arga merasakan darahnya berdesir saat menyadari. Wajah-wajah itu menyerupai orang-orang yang hilang. Ki Sastro mengangkat wayang Buta Kala Jagad, menatapnya lama. Wiswayahe pentas pongkasan jagad. Sing terakhir iki. Kudu istimewa. Sudah waktunya pentas terakhir jagad. Yang terakhir ini harus istimewa. Bayangan wayang bergetar di kelir tanpa disentuh. Dari arah sudut pendopo, topeng raksasa hitam yang tergantung di dinding tiba-tiba jatuh sendiri, menimbulkan suara keras. Asap dupa langsung menyala tanpa api. Dari kegelapan itu muncul suara dalam dan berat. Suara yang pernah didengar. Arga di malam pentas pertama. Tumbal pungkasan kudu saka getihmu dewe Ki Dalang. Tumbal terakhir harus dari darahmu sendiri Ki Dalang. Arga menahan napas. Suaranya serah. Darahnya sendiri? Gumamnya pelan. Ki Sastro tersentak mendengar bisikan itu, tapi ia tertawa pelan. Yang kuwising dikarep ke aku ora wedi. Wong aku wis orang duwe apa-apa maneh. Jika itu yang kau mau, aku tak takut. Aku sudah tak punya apa pun lagi. Namun suara itu membalas, ora dudu getihmu, nanging getih saka dagingmu dewe, sing metu saka rahimmu saka keturunanmu. Bukan darahmu, tapi darah dari dagingmu sendiri. Dari keturunanmu. Tubuh Ki Sastro membeku. Matanya melebar. Sementara dari balik dinding, Arga menutup mulutnya menahan teriakan. Malam tiba dengan cepat. Langit gelap tanpa bintang. Warga kembali datang. Mereka tak sadar kenapa, tapi kaki mereka melangkah ke arah pendopo seperti digerakkan. Di panggung, Ki Sastro sudah duduk bersiap. Wajahnya pucat tapi senyumnya lebar. Gamelan berbunyi sendiri, lembut namun tidak wajar. Kelir putih berdiri tegak, dan di baliknya, bayangan besar Buta Kala mulai terbentuk bahkan sebelum Ki Sastro memainkan wayang. Bau darah samar bercampur dupa memenuhi udara. Arga datang terlambat. Ia menerobos kerumunan berteriak dari depan panggung. Pak, hentikan pentas ini. Iki dudu lakon, iki tumbal. Pak, hentikan pentas ini. Ini bukan lakon, ini tumbal. Penonton hanya menatapnya dengan mata kosong, seperti patung. Tak ada yang bergerak. Suara gamelan makin cepat, seolah sedang memanggil sesuatu. Ki Sastro berhenti sesaat menatap anaknya dari balik kelir. Arga, kau wete kauga. Arga, kau datang juga. Senyumnya perlahan pudar. Wiswayahe, talang anyar nerusake lakon iki. Sudah waktunya, Dalang baru meneruskan lakon ini. Ia mulai memainkan wayang Buta Kala Jagad. Tapi kali ini, bayangan wayang itu keluar menembus kelir, menjelma menjadi sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Sosok itu menatap Arga langsung. Darahmu, sing dari pamungkas. Darahmu, yang jadi pamungkas. Arga menatap ke arah ayahnya. Pak, iki gila. Iki ora budaya, iki neraka. Pak, ini gila. Ini bukan budaya, ini neraka. Tapi Ki Sastro menatap wayang itu dengan mata kosong. Ia menekan cempala keras-keras, dan saat itu juga, bayangan Buta Kala menghampiri Arga. Udara di sekeliling panggung bergetar, dan seluruh penonton jatuh pingsan serentak. Arga mundur, mengambil tongkat kayu, mencoba memukul kelir. Tapi kelir itu seperti baja. Ia mendengar suara di kepalanya, suara Buta Kala yang dalam dan menggema. Iki pentas sing ora bisa diundur, lan ora ana dalang sing bisa mandheg. Ini pertunjukan yang tak bisa ditunda, dan tak ada dalang yang bisa menghentikannya. Arga berteriak menendang meja gamelan hingga jatuh. Cahaya api mulai menyala dari dupa-dupa yang terbakar. Ia berlari ke arah ayahnya, meraih wayang dari tangannya. Tapi wayang itu panas seperti besi merah. Kulit tangannya melepuh seketika. Pak, sadar. Iki aku Arga.
Tapi Ki Sastro menatapnya dengan tatapan kosong. Tangan kirinya mencengkeram leher anaknya, sementara tangan kanannya masih memainkan cempala, mengetuk irama cepat yang membuat Butakala bergerak makin liar. Arga kehabisan tenaga, nafasnya terengah, namun sebelum ia pingsan, ia menggigit tangannya sendiri, lalu dengan darahnya menampar kelir putih. Darah itu menodai bayangan Butakala. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu menjerit. Ki Sastro menjerit juga menutup telinganya. Gamelan berhenti total, darah mengucur dari hidung dan matanya. Ia jatuh bersimpuh di tanah, sementara wayang Butakala bergetar keras lalu pecah menjadi abu. Suasana hening, hujan turun deras. Arga menangis di sisi ayahnya yang mulai melemah. Namun sebelum napas terakhirnya, Ki Sastro berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kau kudu neruske lakon iki nak wayange ora iso sirna. Wis nyawiji karo getiku. Kau harus melanjutkan lakon ini nak. Wayang itu tak bisa hilang. Ia sudah menyatu dengan darahku. Dan saat itu juga dada Ki Sastro berhenti bergerak. Di luar suara kendang berdentum sendiri. Pelan tapi teratur. Pentas belum berakhir. Malam di Tegal Rejo itu seperti malam yang tak punya batas. Hujan turun sejak sore, mengguyur jalanan tanah, membuat aroma tanah basah bercampur. Dengan dupa yang menyala di setiap sudut rumah warga, orang-orang mengurung diri. Tak ada yang berani menyalakan lampu terang. Namun di tengah sunyi yang pekat itu, suara kendang berdentum, pelan tapi nyata. Arga membuka matanya perlahan. Ia terbaring di dekat panggung pendopo yang sudah hangus sebagian. Kelir masih berdiri, basah oleh hujan yang menetes dari atap bocor. Tubuh ayahnya, Ki Sastro, terbujur kaku di sebelahnya. Wajahnya membiru, tapi di bibirnya masih terukir senyum aneh. Di dadanya tergenggam erat potongan kulit wayang Butakala Jagat yang gosong sebagian. Arga berusaha menariknya, tapi kulit itu melekat seperti daging sendiri. Saat ia menarik lebih keras, luka di tangannya dari semalam terbuka kembali. Darahnya menetes ke kulit wayang, dan saat tetes pertama menyentuh permukaannya, bayangan kelir bergetar sendiri. Lakon iki durung rampung. Lakon ini belum selesai. Suara itu berat, bergema langsung di dalam kepalanya. Arga memejamkan mata menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Lebih dalam, lebih dekat. Dari kelir putih muncul bayangan Ki Sastro sedang memainkan wayang. Tapi kali ini, dalang dalam bayangan itu menatap balik ke arah Arga, seolah hidup di sisi lain kelir. Pak, bisik Arga gemetar. Namun bayangan itu hanya berkata pelan, Saiki kowe sing dari dalang. Sekarang kau yang jadi dalang. Tiba-tiba tangan Arga bergerak sendiri. Ia mengambil kotak wayang yang masih tersisa di bawah panggung. Wayang-wayang di dalamnya tampak rusak, tapi satu di antaranya utuh. Butakala Jagat. Meski tadi sudah terbakar, wayang itu kini tampak lebih hitam, matanya berkilat merah. Arga mencoba melemparkannya, tapi tubuhnya tak mau menurut. Kakinya melangkah ke tengah panggung. Duduk bersila seperti ayahnya dulu. Di sekelilingnya, suara gamelan kembali hidup, meski tak ada pemain sama sekali. Nada saron dan kenong mengalun lambat. Irama panggilan roh. Angin berputar di dalam pendopo. Kelir bergoyang. Bayangan-bayangan manusia mulai muncul satu persatu di sisi penonton. Para warga yang dulu menonton pentas terakhir, tapi kini datang tanpa tubuh. Wajah mereka datar, mata kosong, bibir tersenyum kaku. Mereka duduk rapi di tikar depan panggung, seolah menunggu pertunjukan dimulai lagi. Arga menjerit. Pergi, aku tidak mau melanjutkan ini. Namun tangannya tetap memainkan wayang, gerakannya otomatis. Dari kelir, bayangan Ki Sastro muncul lagi. Kini diiringi Butakala Jagat yang raksasa. Bayangan itu berkata, tumbal terakhir. Wis wayahe ditutup karo api lan getih. Tumbal terakhir. Sudah waktunya ditutup dengan api dan darah. Langit mengguntur. Hujan berhenti mendadak. Udara di pendopo jadi panas, sangat panas. Arga merasakan panas menjalar dari tangannya ke seluruh tubuh. Tiba-tiba, wayang di tangannya berdenyut seperti jantung. Bayangan Butakala melangkah keluar dari kelir. Tubuhnya membesar, melingkupi seluruh pendopo. Suaranya bergema seperti 1000 gong dipukul bersamaan. Kowe wis dadi dalangge jagat peteng. Kau sudah jadi dalang dunia kegelapan. Arga menangis memukul kelir, tapi darahnya memercik menyatu dengan bayangan itu. Satu persatu penonton hantu mulai lenyap, menyerap ke dalam tubuh Butakala. Api muncul di sekitar panggung. Api yang tak membakar kayu tapi membakar bayangan. Pendopo Tegal Rejo terang menyala dalam warna merah. Di tengah kobaran itu, Arga melihat wajah ayahnya muncul di langit-langit pendopo, menatapnya dengan senyum sedih. Iki nasib dalang sing nyentuh lakon larangan.
kabeh bakal sirna karo pentase dewe. Inilah nasib dalang yang menyentuh lakon terlarang. Semua akan lenyap bersama pentasnya sendiri. Arga menjerit memeluk kelir, lalu menarik obor dari sisi panggung dan menancapkannya ke tengah kelir putih. Api menjalar cepat, menyambar semua wayang di dalam kotak. Namun dari kobaran itu, muncul ribuan bayangan kecil. Tokoh-tokoh wayang yang berteriak seperti manusia kesakitan. Suara mereka bercampur jadi satu, membentuk irama gamelan yang mengerikan. Dentum gong terakhir mengguncang bumi. Pendopo ambruk, api menjilat tinggi, memakan segalanya. Keesokan paginya, warga menemukan puing pendopo yang hangus. Di tengah-tengah arang, mereka melihat satu kelir putih yang masih berdiri tegak, bersih tanpa noda. Di depannya, hanya ada sebuah wayang hitam dengan ukiran wajah muda yang sangat mirip Arga. Tidak ada jasad ditemukan. Namun sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan dari pendopo Tegal Rejo masih terdengar samar, disertai bayangan dalang yang memainkan wayang sendirian di balik kelir api. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan. Buta kala jagat berjalan di pematang sawah menjelang subuh, membawa satu lentera merah, dan berhenti di rumah-rumah yang akan kehilangan penghuninya malam itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.